Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Anita Firdaus. Nomor absen 05 dari kelas 10 MIPA 2. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang kehidupan manusia praaksara di Indonesia. Kehidupan manusia praaksara di Indonesia. Manusia praaksara adalah manusia purba yang belum mengenal tulisan. Berdasarkan hasil kebudayaannya, zaman praaksara dibagi menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. 1. Zaman batu adalah zaman ketika manusia membuat alat-alat kebudayaan dari batu, di samping kayu dan tulang. Zaman batu diperiodisasi menjadi 4 zaman, yaitu A. Zaman batu tua atau Paleolitikum. Zaman ini ditandai dengan adanya perkakas yang terbuat dari batu yang masih kasar, sederhana, dan sangat primitif. Hasil kebudayaannya yaitu antara lain kapak genggam atau chopper, alat-alat dari tulang, dan flakas atau alat serpih. B. Zaman batu madya atau Mesolitikum. Zaman ini diperkirakan berlangsung pada masa Holosen awal setelah zaman es berakhir. Hasil kebudayaannya yaitu antara lain kecok kenmodinger atau sampah dapur, kapak genggam pebble, abrissaus roke, kebudayaan tulang dari sampung, dan kebudayaan toala. C. Zaman batu muda atau Neolitikum. Ciri-cirinya berupa unsur kebudayaan seperti pertanian menetap, peralatan dari batu yang sudah diasah, peternakan, serta pembuatan tembikar. Hasil kebudayaannya yaitu antara lain kapak persegi, kapak batu kalsedon, kapak lonjong, perhiasan, dan pakaian. D. Zaman Megalitikum atau batu besar. Alat yang dihasilkan berupa bangunan batu besar diperuntukkan bagi tempat beribadah pada arwah nenek moyang dalam sistem kepercayaan, animisme, dan dinamisme. Hasil kebudayaannya yaitu antara lain menhir, dolmen, punden berundak-undak, kubur peti batu, waruga, sarkofagus, dan patung atau arca. 2. Zaman logam. Masyarakat pada zaman ini sudah memiliki keterampilan untuk membuat alat-alat dari bahan logam. Zaman logam di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. A. Zaman perunggu. Perunggu adalah jenis logam yang berasal dari campuran tembaga dengan timah putih. Hasil kebudayaannya yaitu antara lain negara perunggu, kapak corong, dan bejana perunggu.
B. Zaman besi. Pada zaman ini, orang sudah dapat melebur besi dari bijinya untuk dituang menjadi alat yang diperlukan. Alat-alat besi yang dihasilkan antara lain mata kapak bertungkai kayu, cangkul, dan mata sabit. Teknik pembuatan hasil kebudayaan zaman logam ada dua, yaitu bivalve dan acquire perdue. Berikut penjelasannya. 1. Teknik cetak tuang atau acquire perdue. Kelebihannya yaitu detail dari benda yang diinginkan menjadi lebih sempurna. Sedangkan kekurangannya yaitu cetakan modelnya hanya dapat digunakan sekali saja. 2. Teknik dua setangkup atau bivalve. Kelebihannya yaitu dapat menggunakan cetakannya berulang kali. Sedangkan kekurangannya yaitu benda logam yang sudah jadi tidak terlalu kuat. Kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia. Terbagi menjadi dua gelombang, yaitu gelombang Proto-Melayu dan Deutero-Melayu atau Melayu Muda. 1. Corak kehidupan nenek moyang bangsa Indonesia pada zaman Neolitik dapat dijelaskan masyarakat Indonesia sudah pandai bercocok tanam dan berternak. Cara bercocok tanam yang pertama dilakukan adalah sistem berkebun, kemudian meningkat menjadi berladang, dan lambat laun berubah menjadi bersawah. Masyarakat mampu mengatur irigasi sederhana, menentukan jenis tanaman yang cocok ditanam pada suatu musim. Peralatan pertanian yang dipakai adalah cangkul dari perunggu, kapak persegi, dan kapak lonjong. 2. Masyarakat bahari. Nenek moyang ketika memasuki kepulauan Indonesia, mereka menggunakan perahu bercadi. Masyarakat bahari bertempat tinggal di sepanjang pantai. Mereka menangkap ikan dan kerang. Pengetahuan arah angin dan astronomi didapat dari pengalaman berlayar selama bertahun-tahun. Kemampuan dan pengetahuan bahari kemudian dianut oleh masyarakat di Kerajaan Sriwijaya dan suku Bugis di Sulawesi Selatan. Kepandaian ini menyebar ke seluruh Indonesia, sehingga meninggalkan kebudayaan laut Indonesia. 3. Masyarakat seni. Nenek moyang Indonesia sudah pandai membuat boneka-boneka untuk kesenian wayang. Selain itu, nenek moyang juga sudah pandai membuat alat-alat gamelan, membuat batik, kerajinan logam dengan beragam bentuk, dan benda-benda dari batu besar. 4. Masyarakat religius. Pada saat agama belum masuk ke Indonesia, nenek moyang mempercayai adanya kekuatan yang maha tinggi di luar dirinya. Kekuatan ini terdapat di alam semesta. Hal ini muncul kepercayaan animisme dan dinamisme. Animisme adalah kepercayaan kepada roh nenek moyang, sedangkan dinamisme adalah kepercayaan kepada benda yang memiliki kekuatan gaib, kesaktian, atau tuah.